Yang pertama saya menyoroti dari Sekjen MPR. Ternyata saya baru nyimak, padahal tiap hampir 5 tahun kita membahas ini ya, soal sosialisasi 4 pilar. Dari 406,91 miliar, kalau tidak salah minta tambahan 80 miliar. Kalau kita berhitung satu anggota itu 2 kali sosialisasi, kita ambil paling banyak 150 juta atau 200 lah. Kalau kali 500 itu baru 100 miliar. Itu 300 miliar itu buat apa lagi gitu. Jadi mohon disampaikan di ruang rapat ini agar penggunaannya secara transparan dan akuntabel benar-benar bisa dilakukan. Seperti saya nih, dapil saya Jakarta. Sosialisasi saya tidak dapat biaya akomodasi, tidak dapat pengganti pesawat terbang. Jadi saya hanya menerima nilai sosialisasinya saja. Makanya kalau saya ambil misalnya 200 juta 2 kali misalnya, karena ada yang jauh naik pesawat dan akomodasi, baru 100 miliar. Sementara di sini sudah 400 miliar. Gitu. Ini luar biasa ini. Kalau melihatnya secara sepintas, mudah-mudahan nanti dijelaskan. Yang berikutnya, ini menggelitik saya ini tentang kegiatan penganggaran MPR. 25 miliar, 25,08 miliar. Yang dimaksud dengan kegiatan penganggaran ini, bentuk perencanaan, ya, ataukah ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka penganggaran ini. Karena kalau perencanaannya dalam bentuk pembahasan-pembahasan, 20 miliar ini sungguh luar biasa juga. Besar. Padahal ASN yang di Sekjen itu kan sudah ada gajinya juga gitu. Ya. Terus yang berikutnya saya mengkritisi tentang kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan MPR. Ini 76 miliar. Pimpinan MPR itu dengan jumlah fraksi yang ada, kalau tidak salah ketua 1 ditambah 9 ya, 9 fraksi ya. Berarti 10. Jadi setahun ini hampir 7 miliar nih pimpinan MPR nih. Ya, dalam rangka melaksanakan kegiatannya. Dan kalau kita lihat opini netizen, mereka mengkritisi banyaknya pimpinan MPR jalan-jalan ke luar negeri terus. Ya, iya. Jadi apa ya? Mumpung dalam pembahasan ini, saya kira tidak ada salahnya juga saya sampaikan supaya publik juga tahu gitu loh. Ini sebenarnya buat apa? Kemudian yang berikutnya, nah saya takut juga di dalam penganggaran ini ada duplikasi. Ya, ada duplikasi. Misalnya kegiatan pelaksanaan tugas konstitusional MPR 15,58 miliar gini. Ini jangan-jangan setelah kegiatan pelaksanaan tugas pimpinan ada lagi pimpinan melakukan kegiatan tugas konstitusional MPR. Jadi dengan pelaksana yang sama, cuman kegiatannya berbeda-beda gini. Jadi tolong ada penjelasannya ya. Kemudian yang berikutnya untuk DPD. Saya mengapresiasi apa yang telah diusulkan oleh DPD, meskipun usulannya ada tambahan lagi dari 1,170 triliun, ada tambahan 400 sekian triliun gitu ya, 400 sekian miliar, sehingga menjadi 1,605 triliun. Saya menangkapnya untuk Sekjen DPD, jangan anggarannya itu selalu digambarkan linear dengan DPR. Misalnya DPR anggotanya 575, DPD
34 ya kalau tidak salah yang lalu gitu ya, atau yang untuk 2025 berarti 38 kali sekian gitu. Jadi perbandingannya DPD 1 DPR 3,8. Jadi kalau perbandingannya seperti itu, ya usulannya tepat memang 1,6. Tapi harus diingat juga bahwa tugas-tugas konstitusional antara DPD dengan DPR sangat jauh berbeda. Jadi jangan di DPD ini berorientasi kepada project oriented gitu. Tapi bagaimana anggaran yang diusulkan benar-benar sesuai dengan tugas-tugas konstitusional DPD. Ini saya menggelitik juga nih. DPD sama dengan DPR, ada reses, ada kundapil. Tapi di DPD ini ada rapat dengan konstituen. Dan dianggarkan itu gitu. Itu apalagi gitu. Sementara kami kalau rapat dengan konstituen bisa setiap hari berkali-kali, ada biayanya juga gitu. Ya. Kemudian ada lagi nih, publikasi giat perorangan. Bukankah kegiatan itu misalnya di dapil atau di reses udah include kan, ada laporannya itu gitu loh. Dalam bentuk publikasinya yang menjadi kewajiban dia. Yang berikutnya, giat DPD di ibu kota provinsi. Memang tidak banyak nih, 13,987 miliar. Jadi kalau kita bagi dengan jumlah DPD yang tahun 2024 terakhir ini, itu dianggarkan satu orang itu 92 juta per orang. Ini juga kegiatan ini apakah mubazir, apakah juga sesuai dengan tugas-tugas konstitusional DPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masyarakat. Ini yang saya minta penjelasannya dari Sekjen MPR maupun DPD terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.